Shalom Shalom adik-adik. adik-adik. Jumpa lagi bersama Kakak Dede dan Kakak David dalam ibadah sekolah minggu online kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita datang kepada Tuhan, Kakak yang pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan karena telah menjaga kami sepanjang malam. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan menaikkan pujian dengan judul Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Marilah kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, marilah kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Marilah kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, marilah kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Bunda Alfrida, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Hati yang Gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Kita ulangi sekali lagi ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Selamat bertemu kembali pada pagi hari ini. Kita akan siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya Bunda ajak adik-adik semua untuk kita yel-yel bersama dulu ya. Seperti ini ya, kalau Bunda katakan, apa kabar? Kalian sama-sama jawab, puji Tuhan. Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Kita mulai ya. Apa kabar semua? Puji Tuhan. Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, puji Tuhan. Adik-adik semua yang ada di rumah, sebelum Bunda Alfrida bercerita, mari kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Semuanya lipat tangan dan tutup mata, ikuti Bunda Alfrida ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus
Engkau sudah menolong kami sehingga pagi ini kami siap untuk mendengar cerita firman-Mu. Buka hati kami semua untuk mendengar cerita firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya. Pagi hari ini Bunda Alfrida akan bercerita tentang Tuhan Yesus di hatiku. Tentang apa? Tuhan Yesus di hatiku. Bunda mau tanya kalian, hati kita itu seperti apa kira-kira ya? Dilambangkan seperti apa? Nah, hati kita manusia diibaratkan seperti rumah. Nah, kalau ada seseorang tamu yang mau masuk ke dalam rumah kita, biasanya dia ketuk apa yuk? Ketuk pintu. Kalau yang tuan rumah itu membukakan pintu rumahnya, baru yang tamu itu boleh masuk. Iya. Nah, Bunda Alfrida mau tanya, siapakah yang akan bersamamu? Nah, apakah iblis yang akan masuk di hatimu atau Tuhan Yesus yang akan masuk dalam hatimu untuk bertakhta? Nah, seandainya jika iblis yang bersamamu atau iblis yang bersama Bunda atau iblis yang bersama-sama dengan kita semua, maka iblis itu akan menguasai hati kita. Dia yang bertakhta dalam hati kita. Nah, di sini di gambar kita ini ada contoh teman kita. Ya, anggaplah namanya si Tuti. Si Tuti ini yang bertakhta dalam hatinya adalah si iblis. Sehingga hatinya seperti apa? Gelap. Hatinya selalu sedih, nangis. Karena apa? Yang bertakhta dalam hatinya siapa? Iblis. Nah, saat kita sedih, jangan khawatir. Tadi si Tuti ini yang bertakhta dalam hatinya adalah iblis. Sehingga dia sedih, dia menangis, dia tidak ada sukacita loh, tidak ada kegembiraan. Sehingga dia merasa khawatir. Karena dia selalu sedih. Nah, tapi jika satu sosok ini, satu pribadi ini yang berdiri di muka pintu hati kita, dia nantinya akan mengetuk pintu hati kita. Siapa dia ini kira-kira ya adik-adik? Iya, dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang. Dia mengetuk pintu hatimu. Seperti apa? Yuk sama-sama. Tok, tok, tok. Dia ketuk pintu hati saya. Dia ketuk pintu hati adik-adik semua. Nah, Yesus berkata demikian kepada kita atau kepada adik-adik atau kepada Bunda. Seperti ini. Shalom. Apa kabar kamu mendengar suaraku tidak?
Itu kata Yesus. Lanjut Yesus katakan, boleh aku masuk ke dalam hatimu? Itu tanya Yesus kepada kita. Apa jawab si Tuti yang tadinya sedih, tidak ada sukacita, karena yang bertakhta tadinya dalam hati Tuti adalah iblis. Nah, apa jawab Tuti kepada Tuhan Yesus? Iya, aku mendengar suaramu Tuhan Yesus. Silakan masuk ke dalam hatiku. Nah, Tuti mau mendengar suara Yesus, mengetuk pintu hatinya. Dan tadinya Tuti yang hatinya dipenuhi oleh kegelapan, dipenuhi oleh dosa, suka marah-marah, suka cubit temannya, suka melawan papa mama. Karena apa? Iblis yang bertakhta dalam hatinya. Tetapi setelah Tuhan Yesus masuk di dalam hatinya, Tuti merasa senang, Tuti bahagia, Tuti sukacita. Yes, 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 aku selalu bersukacita di dalam Tuhan. Dan Tuti berkata kepada Tuhan seperti ini, Tuhan Yesus, aku mau Engkau masuk ke dalam hatiku, karena Engkau adalah Raja dan Juru Selamatku. Amin. Itu kata Tuti kepada Tuhan Yesus. Kamu akan senang jika Tuhan Yesus bersukacita bersamamu. Kita akan senang kalau Tuhan Yesus yang bertakhta dalam hati kita. Tadi yang bertakhta dalam hati Tuti adalah siapa? Iya, iblis. Jadi hatinya gelap, hatinya sedih, hatinya tidak ada sukacita. Tetapi tatkala Tuti datang kepada Yesus dan menerima Yesus dalam hatinya, dia undang Yesus bertakhta dalam hatinya. Nah, Tuhan Yesus ada selalu bersama dengan dia, dan Tuhan memberi sukacita kepada Tuti. Nah, rumah Tuti yang tadi gelap, setelah Tuhan Yesus datang mengetuk pintu hatinya dan Tuhan Yesus masuk, sekarang rumah Tuti menjadi terang, atau hati Tuti menjadi terang. Karena apa? Tuhan Yesus akan selalu bersama-sama denganmu. Malah firman Tuhan katakan, tak kala Yesus mengetuk pintu hati kita dan kita membukakannya, maka dia akan makan bersama-sama dengan kita. Tatkala Yesus sudah ada bertakhta dalam hati adik-adik semua, dalam hati bunda, hatimu, hati bunda akan penuh dengan damai sejahtera atau sukacita, atau selalu ceria, atau selalu senang. Nah, adik-adik semua, jadikanlah Yesus itu Raja di dalam hidupmu, Raja di dalam hatimu. Nah, sekali lagi kita baca bersama-sama firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Kalau perlu dihafal di rumah ya. Iya, kita baca bersama-sama yuk. Wahyu pasal 3 ayat 20. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, Tuhan Yesus sudah bersama-sama dengan kita.
Dia sudah bertakhta dalam hati Bunda. Tuhan Yesus sudah bertakhta dalam hati adik-adik semua. Sekarang Tuhan Yesus tidak akan pernah mengatakan, saya mau keluar dari hatimu, ya tidak. Tuhan Yesus, tatkala kita sudah menerima dia dan kita undang dia untuk bertakhta dalam hati kita, kita undang dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Tuhan Yesus akan selalu bersama dengan kita dan kita akan selalu bersuka cita. Ya, tadinya kita sedih, Tuti sedih, sekarang Tuti berubah menjadi anak sekolah minggu yang ceria karena Tuhan Yesus sudah bertakhta di dalam hatinya. Nah, demikianlah firman Tuhan yang Bunda sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi adik-adik semua. Kita berdoa. Semuanya lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana Tuhan Yesus akan bertakhta di dalam hati kami. Bila Tuhan ada di antara anak-anak sekolah minggu yang sampai saat ini Tuhan Yesus belum bertakhta dalam hatinya, saat ini juga Tuhan akan menolong, Tuhan akan mengetuk pintu adik-adik sekolah minggu sehingga mereka juga menerima Engkau dan Engkau akan bertakhta dalam hati anak-anak sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan untuk cerita firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Semua orang percaya berkata amin. Demikianlah. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Nanti doa penutup dan doa berkat akan dibawakan oleh Kakak David. Kita menyanyikan pujian Dalam Yesus Kita Bersaudara. Kita berdoa ya, kakak yang pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur ya Bapa, Engkau telah menemani kami dari awal ibadah kami hingga berakhirnya ya Bapa. Bapa berkatilah kami ya Bapa, kami memberikan seadanya ya Bapa, memberkatan kami, rasa syukur kami kepadamu ya Bapa. Tolong berikanlah kami berkat yang melimpah ya Bapa, dan berkati orang tua kami ya Bapa, dimanapun mereka bekerja, dimanapun mereka beraktivitas ya Bapa, temani mereka ya Bapa. Dan termasuk kami juga ya Bapa, kami akan belajar ya Bapa. Biarkanlah Kau memberkati kami ya Bapa, agar kami setiap belajar ya Bapa untuk membanggakan kedua orang tua kami. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami akan mengakhiri ibadah kami ya Bapa. Sama-sama kita katakan, amin. Dadah adik-adik.